berdasarkan analisis kajian forensik terhadap server KPU, kami menduga, tadi Adit itu agak sopan, tapi dugaan yang kami lakukan sama tim forensik, ada logaritma sistem yang sudah disetting untuk pemenangan paslon tertentu. Jadi gitu deh. Jadi kalau ada revisi di satu TPS, dia akan mengubah TPS yang lain. Ini bukan sekedar angka yang dicatat, tapi sistem itu yang membangun settingnya. Paslon tertentu jadi ada yang sudah disetting, logaritma sistem disetting untuk pemenangan paslon tertentu yang secara otomatisasi di atas 50%. Indikasi kuat ke arah itu dikonfirmasi dengan ditemukannya kecurangan-kecurangan yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu. Tadi Adit sudah mengemukakan itu. Nah, yang kedua adalah yang tadi ditemukan forensik C1, dan ini soalnya yang disebut dengan account forensik. Jadi menilai angka-angka itu. Nah, ini sudah dilakukan. Sebagian dilakukan oleh masyarakat, sebagian dilakukan oleh tim kawal, dan sekarang ada tim lagi yang memeriksa seluruh data yang ada di servernya KPU dengan diperiksa soal ini. Nanti akan dibandingkan dengan seluruh data yang dimiliki oleh kawal amin. Gitu. Jadi kami nggak main-main. Juga akan dilakukan forensik lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mayowa TV, kita berjumpa kembali dalam bincang-bincang membahas topik-topik yang lagi hangat di tanah air. Saat ini kami dari redaksi Mayowa TV, saya sendiri Leo Prianto Wardiana, ditemani oleh Bapak Andi Yulham, akan membahas topik mengenai rekapitulasi hitung suara di KPU yang ternyata disinyalir memiliki algoritma yang masih dipertanyakan di sini ya. Jadi seperti kita lihat tadi ada cuplikan dari video tentang sinyalir seperti itu. Mungkin sebelum kita masuk ke topik ini, saya ingin menyampaikan dulu mungkin Pak Andi Yulham ya. Ini mengenai pengertian algoritma ya, seperti yang disampaikan di televisi tadi, bahwa algoritma itu definisinya memang sebuah rekapitulasi yang memang dibuat secara tersistem untuk mencapai suatu tujuan. Nah, seperti itu. Namun di sini ada beberapa referensi juga yang pernah saya baca bahwa algoritma itu memiliki beberapa karakteristik. Pertama itu memerlukan input. Nah, inputnya jelas di sini adalah data suara. Nah, terus yang kedua tidak ambigu atau harus jelas. Nah, jadi memang di sini ya kalau A, kalau B ya gitu. Dan ketiga punya tujuan yang ingin dicapai. Nah, ini tanda petik di sini, punya tujuan ingin karakteristiknya. Kalau berjalan paralel dengan cuplikan video tadi, dikatakan bahwa diduga, disinyalir, itu disetting. Ya. Nah, bagaimana nih Pak pendapatnya Pak Andi Yulham mengenai dugaan-dugaan seperti yang disampaikan di video tadi? Jadi algoritma itu kan istilah sebenarnya teknis sekali ya. Ya. Khususnya di dunia program ya. Pemrograman ya, betul. Jadi sangat teknis sekali, tapi sebenarnya benar ya, jadi definisi tadi itu benar. Cuma ini kalau kita kasih gambaran begini, algoritma itu semacam rumus. Ya. Sederhananya Pak ya. Sederhananya. Jadi mereka sudah bikin rumus, yang diaplikasi dalam sebuah program pencatatan IT, informasi dan teknologi. Artinya rumus begini, saya sudah buat rumus A tambah B tambah C sama dengan 80. Jadi berapapun A atau B atau C itu 80 nilainya. Nah, kalau coba memahami yang disampaikan tadi oleh timnas Amin, algoritma yang dimaksud ya seperti itu. Jadi sama dengannya sudah ditentukan. Ya. Jadi, ada formula ya. Misalnya katakanlah A tambah B tambah C sama dengan katakanlah 15. Ya. Maka kalau A 5, B 5, maka C 5. Kalau kita kurangi C-nya jadi 4, maka yang A dan B harus ada tambah 1. Ya. Atau sebaliknya, misalnya A-nya katakanlah dijadikan 7, maka B dengan C harus menyesuaikan. Berarti tinggal kalau 7, kalau tadi 15, berarti tinggal 8. Berarti
A dengan B ini harus nilainya 8. Dan itu di dalam dunia program itu dia akan berubah secara otomatis. Jadi misalnya contoh ini yang disinyalir ini soal misalnya nanti juga ada video juga contoh, ada simulasi. Nanti kita dengarkan bersama sebentar. Jadi pada saat dalam suatu titik ini kan tadi kan contoh A, B, C itu baru tiga katakanlah 3 sampel. Nah ini yang sampel yang di KPU ini kan 800.000 TPS. Ya 820 TPS itu. lebih ya. Nah itu kan jauh lebih rumit lagi sistemnya. Tapi kalau betul sinyalemen itu menyatakan bahwa itu sudah diatur, itu berarti maksudnya adalah angka 57 atau 58% itu. Ya. Jadi 800 itu berapapun mau dirubah bagaimanapun nanti pada hasilnya adalah 57 atau 58. Ini contoh ya. Kita tidak menuduh seperti itu yang KPU. Tapi kalau kita mengacu kepada protes itu, ya kurang lebih begitu analoginya. Sampai situ sementara. Oke. Berarti algoritma di sini ya boleh dikatakan metode yang diterapkan oleh mungkin KPU atau siapa gitu. Developernya mereka. Developernya ya. Penyedia hostnya ya. Bukan penyedia host. Jadi yang pemilik aplikasi ini yang membuat program. Formulanya sudah disetting sedemikian rupa. Padahal sebenarnya kan harusnya tidak begitu. Ya, berarti istilahnya algoritma ini sesuatu yang sudah direncanakan. Padahal kan kalau idealnya begini. Tadi kita bicara A, B dan C kan harusnya gini. A tambah B tambah C sama dengan terserah angka yang dimasukkan di A, B dan C harusnya kan? Ya. Jangan dipatok sama dengannya. Ya. Nah, kalau ini benar sinyalemennya berarti kan sama dengan yang dipatok. Betul. Ditentukan hasil akhirnya sudah dipatok. Kira-kira begitu. Ya. Berarti di sini memang sangat sistematis ya dalam menyusun istilahnya data-data yang formula yang sudah disetting sedemikian rupa itu akan menghasilkan sesuatu yang yang diinginkan tersusun rapi dan sudah istilahnya apapun dimasukkan sudah istilahnya karakternya itu sudah punya tujuan lah. Ya, punya tujuan. Ada tujuan khusus. Padahal sebenarnya kan dalam membuat sistem IT itu kan harusnya tidak boleh begitu. Ya. Nah, hasilnya kan harus terserah. Harusnya gini. Kita mau menginput data TPS tambah TPS tambah dan seterusnya tidak boleh tetap hasil akhirnya. Ya. Harus fleksibel tergantung berapa banyak karakter penginputan data yang dimasukkan. Kalau sedikit ya hasilnya akan sedikit. Nah, kalau betul tadi sinyalemennya dari yang disampaikan oleh Bambang Wijoyanto dari Timnas, kira-kira ya itu tadi analoginya. Ya kalau misalnya saya rubah A, ya berarti B atau C yang berubah juga karena dia harus menyelesaikan hasil akhir. Ya. Nah, kira-kira begitu. Oke. Berarti ini kalau kita bicara masalah algoritma memang ini memang bagi di dunia teknologi informasi inilah salah satu metode sebenarnya yang boleh dikatakan disusun secara sistematis, teratur hingga menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Minta maaf. Jadi misalnya gini, hasil akhir sudah ditentukan, baru kita mulai jalan. Ya. Berarti ini ibarat sederhananya ya, kalau kita melihat algoritma dari sistem perhitungan tabulasi program Excel misalnya ya, seperti itu. Dia kan memang penginputannya, formulanya kan bisa kita atur sesuai dengan keinginan. Seperti itu. Hasil akhir sudah ditetapkan, padahal sebenarnya berarti ada rumus di sini ada formula di sini yang disembunyikan ya. Dia buat rumus. Ya, rumus. Dia buat rumus. Kalau yang dipublikasikan sih bahwa dia akan menyesuaikan dengan data input. Tapi kan sebenarnya dia tetapkan. Jadi ada rumus yang tentu kan tidak terlihat dari rumus itu. Tapi kan karena kan di dalam bahasa program kan tentu kalau dipelototi satu-satu itu kan sulit sekali kan. Jelimet kan? Betul. Jelimet sekali. Nah, kita ini atau katakanlah setidaknya apa yang disampaikan oleh Bambang Wijoyanto tadi itu dalam video sebelumnya itu paling tidak yang dilihat ada gejalanya. Loh kok ini sudah dirubah hasilnya tetap 58%. Ya.
Ini sudah dikurangi, hasilnya tetap 50%. Ini ditambah, hasilnya 50%. Apa kira-kira algoritma ini mengacu juga ke sampel-sampel TPS yang sudah dianggap representatif mewakili suara? Kalau melihat gejalanya dia gini nih, dia merubah apa namanya? Apa istilahnya? TPS itu iya, sepertinya acak. Kalau benar ya, sekali lagi kalau itu benar. Atau untuk lebih tahu mungkin ada baiknya kita nonton ada video simulasi yang beredar sekarang ramai di YouTube. Dia mensimulasi cara kerja algoritma yang sudah ditentukan hasil akhirnya itu dengan cara dia membuat simulasi 6 sampel. 6 sampel TPS, dan setiap misalnya ada perubahan pada salah satu, misalnya ada koreksi pada salah satu TPS, dia akan merubah nilai secara otomatis. Oke, ada baiknya kita nonton. Ya, baik Pak. Persentasenya saya akan atur ya. Jadi persentasenya saya akan atur. Mesti masukkan 24 ya. Kemudian 02 saya masukkan 58. Kemudian 03 saya masukkan 17. Ini chartnya sudah terbentuk dan saya masukkan, ini kan awalnya kosongnya. Saya masukkan 2000 untuk suratnya. Nah, di sini otomatis di sebelah kanan bisa terlihat ini sebagai data pengecohnya. AM 01 dapat 17, 37, kemudian 34 dan seterusnya bisa dicek ya. Dan di sini ada namanya TVZ 001. Nah, ini sampelnya tampilkan dengan 6 sampel ya. Nah, di sini ya, dari ke-6 sampel TVZ ini, rekan-rekan bisa lihat ada salah satu TPZ yang nilainya itu jauh sekali berbeda dengan yang lainnya. Nah, di TPZ 006 ya, sebelah sini 02 itu mendapatkan nilai 677. Lihat angkanya ini sangat jauh berbeda dari yang lainnya. Nah, mungkin ada sesuatu yang terjadi di sini. Nah, setelah kita cek pas intinya itu ternyata nilai sebenarnya bukan 677 tapi nilainya 77. Jadi ada kelebihan 600 ya di sini ya. Nah, ketahuanlah di TPZ ini ada penggelembungan nilai sebesar 600 ya. Coba akan mengubah ya menjadi 77. Nah, di sini dia. Nah, nilainya sudah diperbaiki menjadi 77. Nah, akan tetapi setelah diperbaiki di TPZ 006 ini sudah benar, dia akan beralih nilainya ke TPZ lain ya. Jadi yang 600 di sini kelebihan akan lari ke TPZ 005. Kita coba ubah lagi setelah ketahuan ya. Kita ubah lagi menjadi seperti yang sebelumnya 126. Nah, dia lari lagi ke TPZ 004 ya. Otomatis ketahuan lagi kan? Kita ubah lagi menjadi 73 ya. Karena sudah ketahuan ya. Ya. Dan seterusnya sampai ketahuan diubah lagi ya. Dan seterusnya pindah lagi secara random ya. Jadi secara random dia akan terus berpindah ya. Yang warna kuning terus berpindah. Dengan tetap mempertahankan nilai persentase ini ya, 58. Walaupun ini penggabungan, tapi setiap ketahuan itu akan diperbaiki dan dia akan pindah lagi ke tempat yang lain. Bayangkan kalau posisi TPZ ini ada di Aceh misalkan ya, sedangkan posisi TPZ ini ada di Papua, ketika ketahuan misalkan di Papua dibenarkan ya, dia misalkan pindah ke Aceh ya. Di Aceh itu belum ketahuan karena mungkin di Aceh itu ada di perkampungan, misal ya. Nggak pernah ketahuan. Nah, suatu saat adalah aktivis yang mengetahuinya ya. Langsung diubah. Dia pindah lagi ke satu tempat ya, yang kurang kritis. Akhirnya ini akan terus ada ya, dan tidak pernah ada orang yang tahu. Ini hanya 6 sampel. Bayangkan kalau ada sejumlah 800.000 sampel TPZ. Betapa capeknya kita harus mengubah
Oke, baik pemirsa, tadi ada sedikit cuplikan mungkin yang bisa jadi bahan referensi dalam topik kali ini. Pak Ilham, tadi ketika melihat ini sistem formula yang ditetapkan di sini, ini jadi pertanyaan saya nih. Apakah ini sudah sesuai dengan kaidah-kaidah statistik dalam menentukan sebuah ini, atau memang ini dibuat khusus hanya untuk kepentingan ini? Ya ini kan semuanya kan, ini kan metode sebenarnya. Iya. Metode menentukan hasil sebelum dimasukkan data. Kan sebenarnya kan ya bisa saja dipakai metode itu, tapi kan kalau untuk penggunaan penghitungan suara kan tidak boleh. Ya. Harusnya kan hasil itu berdasarkan data yang dimasukkan kan. Nah kalau ini tadi itu kan simulasi yang kebetulan beredar luas di media sosial. Ini hasil. Nah kalau kita sinkronkan dengan tadi keberatan daripada Timnas Amin yang disampaikan oleh Bambang Wijoyanto pada video sebelumnya, maka ini ada kelihatan ada hubungan, kelihatan ada barang merah. Betul. Ya, bahwa itu apa terbukti atau tidak, ya tentu kita tidak bisa memvonis seperti itu. Ya. Harus ada seperti yang disampaikan oleh sebelumnya pihak, harus ada semacam audit forensik. Audit forensik terhadap sistem informasi yang digunakan oleh KPU. Ya. Problemnya adalah hampir pasti tidak akan dibolehkan oleh KPU. Ya. Ya, karena itu yang masalah. Berarti ini sebenarnya algoritmanya hanya untuk kepentingan quick count berarti ya? Bukan cuma quick count, kepentingan orang yang ada di balik itu, di balik angka 58% itu. Siapapun itu. Iya. Ya, jadi seolah-olah gini, hasil itu sudah ditentukan dari awal. Ini seolah-olah ya. Seolah-olah hasil itu ditentukan di awal. Ternyata kalau itu betul, sinyalemen itu betul, maka cara kerjanya tidak akan lebih dari cara yang tadi ini. Ya. Jadi intinya gini, kalau kita sebut ini kecurangan atau bahkan kejahatan, caranya seperti ini. Oke. Ya. Jadi memang ini kalau kita melihat karakteristiknya algoritma sendiri tadi yang seperti saya sampaikan, bahwa salah satunya adalah perlu data input, terus kedua perlu informasi yang tidak ambigu. Nah, ini sudah terpenuhi semua sebenarnya. Cuma yang ketiga ini masalah punya tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan ini apakah tujuan KPU atau memang tujuan yang istilahnya masih tanda kutip ya. Apakah ini memang request tertentu atau seperti apa, kita belum tahu. Tapi dari beberapa yang lagi marak di media sosial dikatakan bahwa ini temuannya sangat banyak sekali ditemukan. Jadi siapapun yang berkepentingan atas angka 58% itu. Kita kan tidak menyebut nama, tapi kan semua orang tahu. Soal posisi KPU KPU terduga dia sebagai ikut bertanggung jawab. Ya. Karena kan dengan pola seperti tadi itu, maka jadi masuk di akal dari sekian banyak kecurangan ditemukan oleh netizen yang ramai, bahwa banyak sekali TPS yang tidak masuk akal, tidak masuk akal angkanya. Kan dari semua TPS itu kan yang kita tahu itu kan maksimal 300 DPT ya, plus 15% dari daftar pemilih tambahan. Iya, betul. Nah kalau 300 kan berarti 345-an. Nah kalau misalnya hasil data yang IT KPU itu ditemukan misalnya angka 500.000, 10.000, 20.000 dan seterusnya, jadi masuk di akal bahwa itu bukan perbuatan semata-mata orang petugas input, bukan semata-mata petugas input, karena masuk di akal. Masa dia mau input misalnya yang begitu, katakanlah memang ada niatnya, masa segitunya tuh. Berarti ini kan kalau berdasarkan tadi ini besar kemungkinan itu adalah pekerjaan mesin. Ya, jadi ini apa yang dibenamkan di sistem rekapitulasi yang berdasarkan tadi algoritma itu boleh jadi sesuatu yang sangat rahasia ya.
Ya tentu rahasia. Rahasia. Karena ini kan, tapi ini kan kecurangan, Ya, ini tapi, kan kejahatan. Iya, tapi kan sebenarnya kan algoritma itu kan sebenarnya juga kalau kita melihat ya beberapa algoritma dari penyedia-penyedia jasa media sosial seperti Facebook atau Instagram atau apa, mereka transparan. Ya. Bagaimana algoritma itu bisa berjalan dengan memberikan beberapa kriteria. Bila ingin mencapai misalnya subscribe terbanyak, perlu dilakukan langkah-langkah ini. Kalau itu kan memang kan itu kan tujuan bisnis. Tujuan bisnis. Ya, wajar mereka. Ya. Ini kan kepentingan umum. Nggak boleh Anda menentukan. Ini kan ada kontestasi. Iya. Ya, kalau kontestasi pilpres itu mereka sudah tentukan hasil sebelum pelaksanaan, sama juga dengan menentukan presiden sebelum pemilihan. Tapi yang jelas algoritma yang dari sistem quick count-nya KPU ini tidak serta-merta menjadi patokan resmi ya. Ini saya bertanya. Kan sebenarnya begini. Kalau berdasarkan undang-undang yang dihitung adalah sistem manual berjenjang. Betul. Nah, manual berjenjang. Yang problem sekarang adalah ada namanya quick count. Yang kebetulan muncul yang namanya real count. Yang polanya sama, bahkan angkanya sama, mirip, toh. Memang si real count itu tidak jadi patokan, tidak akan jadi patokan pemilihan, tidak akan jadi patokan hasil akhir. Quick count itu ya. Tapi dia mempengaruhi psikologi. Ya. Satu mempengaruhi psikologi, yang kedua yang bahaya kalau misalnya akhirnya sistem hitung manual itu berjenjang itu dipaksakan, tanda kutip, dipaksakan sesuai dengan angka ini. Berarti di sini akan, ya prediksi saya, kalau itu dipaksakan akan muncul banyak masalah. Iya. Nah ini nih masalahnya sekarang kalau misalnya kita misalnya tugas tim itu untuk membuktikan bahwa apa yang ada di real count dan apa yang disampaikan dengan quick count itu faktanya berbeda. Ya. Apa buktinya? Saya punya bukti itu. Ya. Yang paling penting adalah ketersediaan C1 atau CH yang harus lengkap. Yang otentik khususnya Pak. Artinya kan pasti otentik kan. Ya. Kalau C1 kan pasti otentik. Artinya harus ada, fisiknya harus ada. Harus ada. Dan itu jadi bukti otentik kalau kita berhadapan dengan hukum. Ya, katakanlah masuk proses sengketa di Mahkamah Konstitusi. Oke. Nah, itu harus dibawa. Nah, yang menjadi masalah nanti adalah timbul semacam kebingungan di masyarakat. Bagi pendukung 02 loh, kok bisa beda? Ya. Sebaliknya yang pendukung yang 01, 03, nah itu kan Anda curang, kan jadi akhirnya di masyarakat jadi saling tuding, salingan di masyarakat jadi timbul konflik. Sekarang saja orang sudah berdebat di mana-mana. Yang pihak merasa menang mengatakan, sudahlah yang 1 sama 2 logo lah menerima. Sementara yang 1 dengan 3 bilang, loh bagaimana mau logo? Ini kan belum akhir, bukan final akhir. Betul. Akhirnya terjadi lagi konflik masyarakat. Nah kan orang yang sengaja merancang konflik itu kan jahat. Ya. Iya kan? Ya, ini jangan dibenturkan masyarakat itu. Sudah sampaikan apa adanya. Sampaikan bahwa ini memang salah. Termasuk kalau betul itu kecurigaan yang tuduhan dia sampaikan oleh Timnas Amin itu diperbaiki. Atau betul yang simulasi yang disampaikan itu tolong diperbaiki. Karena ada juga gejala. Tidak ada keterbukaan dalam sistem IT yang dipakai oleh KPU. Satu, siapa vendor? Tidak pernah dibuka. Penyedia jasa ini. Kan layaknya dengan proyek-proyek pemerintah itu kan harus dibuka. Ada tender, siapa dan ada sertifikasi. Dan diumumkan secara resmi. Ya. Siapa pemenangnya, bagaimana metodenya, dan harus dibuka kepada publik. Begini supaya publik ikut mengawasi. Ya. Nah kalau ini kan tahu ada kejanggalan, karena kan kejanggalan, betapa tidak kejanggalan. Contoh misalnya, sejak awal quick count itu sudah 50-58%. Diikuti oleh real count juga polanya sama, 50-58%. Sementara di saat yang sama banyak sekali ditemukan, dan itu bukti, bukan lagi persepsi, banyak sekali ditemukan
penggelembungan suara yang tidak main-main. Ya kalau penggelembungan suara katakanlah 300 jadi 310 mungkin masih oke lah. Ini contoh nih, ada di satu TPS di Grobogan. Saya nggak tahu di Jogja kalau nggak salah Grobogan. Itu sudah terkonfirmasi 561.100 suara yang tercatat. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, dari sekian banyak, ini masih banyak lagi yang lain. Dari sekian banyak yang disampaikan oleh para netizen dan para relawan bahkan para tim sukses bahwa ini ada kecurangan dan ada penggelembungan, kan ini koreksi. Pertanyaannya kenapa 58% tidak berubah? Ya, ini menyangkut ini nih. Ya. Semalam kan kalau tidak salah itu sudah ada klarifikasi resmi dari KPU ya. Okay. Termasuk hosting web yang mereka pakai. Itu. Nah, itu nanti bisa tersendiri. Ya, cuma di sini kan memang pertaruhannya memang ini menyangkut trust ya. Trust masyarakat sendiri kepada KPU, lembaga yang dianggap sangat berwibawa dalam mengawal pesta demokrasi ini. Namun di satu sisi perhitungan cepat yang dilakukan KPU itu syarat dengan algoritma yang masih membuat masyarakat ini, hingga pakar-pakar IT pun bermunculan, berkomentar di sini. Berarti ada kejanggalan memang. Dan itu terkonfirmasi. Ya. Contoh tadi itu, masa ada misalnya dari 500 setengah juta loh, setengah juta lebih dari. Misalnya kalau dikoreksi, kan signifikan harusnya perubahan 58%. Ya, betul. Tapi sampai hari ini tidak ada yang berubah. Ya. Nah, dan akhirnya kan jadi masuk di akal ini ya. Ini simulasi tadi itu. Iya. Nah, masuk di akal. Nah, bicara tadi apa tadi soal hosting itu. Ini kan ada persoalan tersendiri. Jadi terkompare semua kesemrawutan yang muncul, kecurigaan masyarakat terhadap sistem IT KPU itu jadi terkonfirmasi dengan munculnya yang persoalan kedua. Persoalan kedua itu soal hostingnya KPU yang IP address-nya tidak berada di Indonesia. Ya, tapi semalam kalau tidak salah itu sudah diklarifikasi bahwa itu berada di Indonesia. Oke. Nah, sekarang itu kan bukan sekedar klarifikasi, harus dibuktikan. Pembuktiannya gitu Pak ya. Coba kita dengarkan video karena ini soal hosting itu pertama kali dilempar oleh pakar IT Roy Suryo. Roy Suryo menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelusurannya dia menemukan bahwa berdasarkan IP address yang ditemukan itu ternyata ada di Singapura. Ya. Di Singapura yang setelah dilacak, karena kan di dalam sistem teknologi informasi ada fasilitas yang sebut bahwa fasilitas yang untuk mengetahui itu ada namanya WHOIS. Begitu kita misalnya ketik itu, kemudian dikoneksikan dengan website yang kita ingin ketahui, maka muncul situ alamatnya, siapa penyedianya, dan yang ditemukan oleh Roy Suryo itu adalah ada di Singapura. Ya. Benar tidaknya nanti kita lihat, nanti kita uji. Oke. Dan dari bukan hanya itu. Mungkin gini Pak Andi Yulam. Kemarin kan saya sempat sebelum pada saat hari H pencoblosan, pagi-pagi itu terdengar kabar bahwa situsnya KPU dihack, tidak bisa dibuka. Kapan itu? Pada saat hari penyoblosan. Nah, itu kan sempat beredar di media online. Apakah setelah dihack itu pindah ke Singapura ini misalnya? Contohnya? Bisa jadi. Kan bisa kemana-mana. Bisa saja seperti itu. Kan kecurigaan itu kan namanya kalau down itu kan lumrah. Apalagi kalau memang bebannya terlalu berat misalnya kan. Tapi sebenarnya tanpa down itu pun sebenarnya bisa saja memang sudah dari sana. Oke. Bisa saja IP address-nya sudah dari sana. Yang menarik adalah penyedia hosting yang disampaikan oleh Roy Suryo itu adalah perusahaan yang dimiliki oleh warga negara Cina. Yang dalam hal ini Alibaba. Alibaba itu pemiliknya adalah Jack Ma. Ya, Jack Ma. Jack Ma itu ya kita tahu sendiri kan hubungannya dengan pemerintah Cina kan kuat sekali. Nah, apakah itu benar?
Atau begini, bagus kita coba saksikan ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah beberapa waktu lalu dalam sebuah wawancara televisi. Ya. Malam Mas Roy, apa kabar? Selamat malam Mas Dati, selamat malam juga semua pemirsa iNews di mana saja berada. Mas Roy, apa yang terjadi di aplikasi Sirekap milik KPU ini akhirnya berujung panjang, mendapat sorotan tidak hanya dari petugas di lapangan tapi juga warganet di media sosial. Sebenarnya biang keroknya di mana secara teknis? Ya, sangat panjang dan saya tidak menakut-nakuti, tapi ini berbahaya. Berbahaya karena apa? Hasil dari Sirekap ini ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. 278 juta rakyat Indonesia yang sebagian besar ikut, kecuali yang belum masuk umur ya dalam DPT itu kan tergantung pada hasil Sirekap ini. Meskipun nanti hasilnya yang dipakai adalah hasil manual, tetapi sekarang kita tidak ada acuan untuk bisa melihat itu. Jadi awalnya di mana? Awalnya adalah karena Sirekap ini, saya katakan kemarin dalam 2 tulisan saya, ini tidak proper atau tidak ada uji publik dan uji teknis sebelum pelaksanaan. Padahal ini digunakan di 38 provinsi. Kita tidak ada yang pernah mendengar sistem ini ditender kapan, siapa pembuatnya, perusahaan apa namanya, kemudian dia itu masuk kualifikasi. Kita tahu-tahu Januari kemarin bisa diunduh melalui Android, dan ketika diunduh itu saya juga pertanyakan sertifikasinya, ternyata sertifikasinya hanya dari Kementerian Kominfo saja. Kan harusnya ada lah, banyak punya peneliti-peneliti ahli profesor dari BRIN misalnya. Kita punya badan research, itu yang harusnya meneliti dulu Mas. Jadi kalau tadi dikatakan oleh KPU, Hasyim Asyari barusan ya, ada lebih dari 2000 sekian yang bermasalah, itu sudah pelanggaran. Karena apa? Sistem itu sebelum dipakai, dilaksanakan, itu diuji errornya seberapa. Kalau errornya katakanlah lebih dari 3% atau maksimal 5%, maka ini tidak layak, fail gitu ya, untuk dipakai. Nah, belum lagi kalau setelah kita telah ya terdapat kesalahan-kesalahan secara teknis yang quote and quote kalau orang mengatakan agak aneh gitu. Karena apa? Karena semacam terjadi automatically algorithm, ya, semacam algoritma otomatis yang bisa menambahkan angka. Karena kenapa bisa menambahkan angka? Karena nggak logis Mas. Sistem OCR, ya, Optical Character Recognition atau OMR, Optical Mark Reader, ini nggak biasa sebenarnya dipakai di perguruan-perguruan tinggi. Kalau seleksi masuk itu biasanya mudah. Kalau misalnya dia ada salah, itu biasanya tulisannya kurang kontras, tinggal ditambahin kontras atau tambah plus saja, selalu berikutnya sudah betul. Jadi kok bisa nambah gitu. Nah, lebih-lebih yang nanti mungkin ini yang menjadi heboh ya, karena saya temukan adalah sistem ini kalau kita lihat IP-nya, IP itu Internet Protocol Address-nya, itu menunjukkan angka 170.33.13.55 itu bukan di Indonesia. Ini kenapa saya bilang? Karena itu? Kita punya undang-undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022 yang lalu, itu mempersyaratkan kalau ada objek-objek vital dan kemudian data penting negara harus simpan di server dalam negeri. 170.33.13.55 ini di Allium Computing Co Limited, itu di Singapura, dan dimiliki oleh perusahaan Chinese namanya Zhejiang Taobong Network. Sekali lagi, 170.33.13.55 itu milik Allium Computing Co Ltd di Singapura, milik perusahaan Zhejiang Taobong Network. Apa ada hubungan apa gitu loh perusahaan ini dipakai oleh oleh Indonesia, karena ini termasuk dalam grup Alibaba. Grup Alibaba itu ini kayak perusahaan besar yang di dalamnya ada data-data e-commerce Mas. Data kita dicampur di situ. Ini artinya tidak ada jaminan keamanan data yang masuk ke Sirekap dong kalau kayak gitu. Nah, itulah makanya saya sih tidak mau suudon ya. Tetapi kalaupun tidak terjadi bocor datanya, kalau ada apa-apa pada server di luar tersebut, kemudian datanya saya stuck atau datanya hang gitu, ya, itu kan berhenti semua. Sekarang orang kan, saya bilang, orang kan banyak yang percaya aplikasi hitung cepat gitu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, meskipun itu ilmiah, tapi kan ya kita tahu lah gitu. Nah, ada apa di balik itu. Tapi ternyata pemirsa, demikian tadi cuplikan ya yang membahas mengenai hosting web ya. Hosting web. Jadi intinya hosting web di sini adalah layanan untuk menyimpan istilahnya situs atau aplikasi web yang membuatnya mudah diakses dari berbagai perangkat
komunikasi, terutama dari HP atau dari PC atau dari dari desktop dan segala macam. Nah, di sini kan pertanyaannya adalah kenapa pemerintah tidak membuat server internal, ya? Nah, coba pertanyaan di sini untuk membuat itu mungkin butuh waktu dan biaya yang mahal. Ya, jadi sudah banyak ahli yang bicara. Iya. Termasuk Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi itu. Karena ternyata dia adalah penggiat juga informasi teknologi juga. Dia adalah doktor engineering yang dari bahkan latar belakang itu. Bahkan menurut Ridho itu dia juga membangun startup terkait itu di Jogja. Di Jogja. Dan mengatakan semuanya mampu, bahkan sudah ada di Indonesia. Ya. Ini kan bicara soal niat. Ya. Soalnya ada apa di balik itu? Yang tadi itu soal IP address yang disampaikan oleh siapa? Roy Suryo itu IP address aplikasi. Ternyata itu lain lagi IP address KPU. Nah, berdasarkan penelusuran dari tim Maiwa TV, ternyata IP address KPU justru juga bukan di Indonesia. IP address KPU itu ada di Amerika Utara. Ya, oke. Di Amerika. Ini kan jadi semakin rumit, runyam. Ya. Sementara kalau apa yang disampaikan, coba kita dengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Roy Suryo itu kan gamblang sekali. Ya. Bahwa hasil penelusurannya begini. Sekarang kalau sampai pada titik ini pun KPU masih kekeh kepada pendiriannya. Terus kita mau ngomong apa? Ya kan? Bahwa itu saja menempatkan IP address di luar negeri untuk sesuatu hal yang sangat penting seperti ini dilakukan, terus gimana? Dan itu terkonfirmasi dengan banyaknya keanehan-keanehan yang ditemukan setelah itu. Ya. Yang secara berbarengan ya, yang tadi itu misalnya soal bicara algoritma. Kan Roy Suryo bicara algoritma tadi itu, yang itu soal algoritma. Nah, ternyata seperti itu. Nah, untuk bahasa awam masyarakat melihatnya nih, kayak kita ini orang awam misalnya nih. Melihatnya ada angka 58% yang tidak pernah berubah meskipun ditemukan banyak sekali indikasi kecurangan. Bukan lagi indikasi, karena sudah ditemukan pencatatan yang sangat salah. Bahkan tadi itu kita lihat di gerobokan itu, satu TPS itu bisa 500 ribu lebih. Nah, kalau satu TPS saja misalnya, anggaplah itu akhirnya dikoreksi jadi 300. Anggaplah 02 semua ambil, katakan 300. Itu kan signifikan sekali, harus berubah dong 58% itu. Nah, tidak berubah. Akhirnya jadi boleh dibilang terkonfirmasi apa yang disampaikan Roy Suryo tadi itu. Makin dikuatkan dengan soal penempatan hosting baik aplikasi maupun situs KPU itu, ternyata dua-duanya di luar negeri. Yang berbahaya adalah ini kan bisa linknya ke pemerintah Cina. Bocor ya, misalnya bocor ya. Ya, ini kan menyangkut penyedia hosting web ya, Pak Andi Ilham ya. Kenapa kalau misalnya terbukti benar ya, semua alamat IP address-nya itu berada di luar Indonesia, apakah SDM ya dan istilahnya kemampuan Indonesia dalam menyediakan hosting web itu belum ada pelakunya di sini? Sangat bisa. Sudah dikonfirmasi oleh tadi. Bukan cuma Ridho Rahmadi yang ngomong, ada beberapa ahli itu mengatakan di Indonesia bisa. Kan di Indonesia itu ada cyber city itu, cyber city yang bukan cuma orang Indonesia pakai, bahkan orang luar pakai. Dan itu ada di Indonesia. Ya. Sangat bisa. Berarti ini penyedia hosting webnya ini mekanismenya mereka ditunjuk itu apakah melalui mekanisme tender misalnya? Nah, itu yang disampaikan oleh Suryo. Atau penunjukan langsung? Itu yang disampaikan oleh Suryo. Tidak ada keterbukaan. Tidak ada keterbukaan. Bahwa kapan tendernya, siapa yang pelaksananya, apakah mereka latar belakang misalnya sistem yang mereka pakai sudah melalui uji sertifikasi, dan bahkan orang operatornya melakukan sertifikasi, kan tidak disampaikan. Apakah mengisi fakta integritas? Seperti itu. Kan mesti ketahuan, bahkan orang yang menginput pun harus ketahuan. Nah, kan jadi susah kalau memang niatnya tidak ada niat untuk memperbaiki.
contoh sekarang ini kan sudah pada ribut. KPU sudah menjelaskan buat tetap Indonesia, tapi kan tidak ada yang berubah. Ya. Berarti kan tidak ada yang berubah dari hasil kan? Bahkan sempat saya dengar katanya proses perhitungan di tingkat dihentikan sementara. Nah, untuk itu lagi formulir C. itu muncul kecurigaan baru. Iya. Kenapa? Apakah dengan penghentian sementara ini maksudnya adalah untuk Di tingkat kecamatan kecamatan itu untuk Ya. menyesuaikan dengan hasil yang ada di benar. di hitungnya KPU. Sementara mekanismenya kan sebenarnya pemberhentian itu seharusnya dikonsultasikan dulu kepada para calon atau legislatif misalnya. Dan dalam hal ini mungkin DPRD, DPR Komisi 2. Orang bilang begini, bercandanya. Ini tidak dikonsultasikan, langsung mengambil sikap keputusan. Orang bilang begini, si rekap yang bermasalah tapi hitung manualnya yang dihentikan. Kan mesti terbalik. Ya. Harusnya karena si rekap yang bermasalah, si rekap yang dihentikan dong. Iya, benar. Dan diadakan perbaikan. Betul. Perbaikan. Malah hitung manualnya dihentikan. Enggak ada urusan dengan itu. Ya, bahkan ada yang berpendapat nih. Kalau misalnya rekapitulasi manual itu dihentikan, khususnya ini kasusnya untuk tingkat kecamatan, ini kan kondisinya harus betul-betul memenuhi standar persyaratan juga sih. Ada yang mengatakan bahwa kalau misalnya karena force majeure misalnya, gempa bumi atau misalnya soal lain, itu no problem. Tapi ini kan tidak ada. Kalau tidak ada kejadian, ya tidak ada kejadian tiba-tiba dihentikan tanpa konsultasi ke paslon misalnya dan koordinasi ke pihak caleg misalnya. Ibaratnya ini gempanya di Sirekap, tapi mengungsinya di mengungsi di apa namanya di hitung manual. Di hitung manual. Harusnya kan Sirekap itu yang dihentikan sementara untuk melakukan perbaikan. Kan KPU kan kita sejauh ini kita masih sisakan kepercayaan untuk melakukan perbaikan. Silakan berperbaiki. Mungkin ini tanda kutip mungkin karena masalah anggaran juga nih, Pak. Anggaran pemilu kan 71 triliun. Ya, betul. Untuk mengadakan ini yang putaran pertama ini. Ya, untuk mengadakan apa nih? Pengadaan apa ini? Situs KPU saja itu sekian 40 miliar gitu. Ya. Itu dengan mudah. Ya. Kalau soal anggaran, kalau soal kemampuan SDM, ya tersinggung orang Indonesia kalau dia bilang tidak mampu. Ya. Wah, Indonesia orang jago-jago. Tersinggung orang Indonesia kalau dibilang tidak mampu. Ini kan pekerjaan para programmer itu yang biasa kita gampangnya lah begini. Orang Indonesia kan terkenal jago-jago hacker. Iya. Bahkan Israel pun mereka tembus. Nah, kemampuan mengolah algoritma, mengolah program itu ya pekerjaan orang-orang seperti mereka. Kalau dibilang tidak mampu, tidak mungkin. Ya. Wah, itu melecehkan kalau dibilang tidak mampu. Anggaran, ya sama tidak masuk di akalnya. Karena 71 triliun anggaran itu terbesar sepanjang sejarah Indonesia pemilu. Sangat besar. Ya kalau hanya soal anggaran, sisakan ke situ. Ya. Bahkan kalau perlu Indonesia ada niat politik untuk, kan dulu Jokowi itu kan visi misinya kan membangun startup. Ya. Sekarang startup yang asli Indonesia mana? Bahkan startup yang ada itu banyak pada belum tikar infonya. Satu. Kemudian banyakan ada di luar negeri justru yang disupport itu. Termasuk seperti Alibaba itu kan. Ya. Malah menghidupkan startup yang ada di Indonesia. Coba misalnya anggaran itu disisihkan dari 71 triliun, siapkan untuk membangun startup. Sekaligus dia adalah penyelenggara hosting, penyelenggara sistem IT-nya KPU. Dan dibuat terbuka, tentu rakyat Indonesia ya kan. Saya kira kesimpulannya seperti itu, Pak. Ya, kira-kira begitu. Oke. Ya, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita mengenai macam-macam lah. Ya. Mulai dari masalah kesalahan hitung suara di dalam sistem informasi Sirekap yang disinyalir menyimpan, memendamkan algoritma yang sifatnya itu menguntungkan salah satu pihak ya. Menguntungkan orang tertentu. Orang tertentu, oke. Dan kedua ini masalah tadi hosting web di situs KPU atau aplikasi atau situs webnya mereka ternyata bukan di Indonesia. Disinyalir itu bukan di Indonesia, itu berada di luar negeri. Dan di sini juga jadi pertanyaan, seberapa mampukah sebenarnya Indonesia untuk menyediakan
hosting web, hasil bincang-bincang kami tadi mengatakan bahwa mampu sebenarnya. Harus mampu. Mampu. Jago-jago orang Indonesia. Ya kenapa uangnya harus dilarikan ke luar negeri lah istilahnya. Kalau misalnya ini, kalau misalnya sistem tender kenapa harus dilarikan ke luar negeri? Apakah ini sesuai mekanisme? Apakah memang penunjukan langsung? Harus terbuka. Ya benar. Ataukah ada titipan-titipan tertentu? Di sini saya harapkan pemirsa bisa menarik kesimpulan sendiri. Kami di sini hanya membahas topik-topik yang sifatnya lagi hangat dan kita akan terus belajar mengawal semua progres perkembangan pesta demokrasi ini sampai pada saat pengumuman nanti. Ya, dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim redaksi Mayo TV, Leo Prianto Wardiana dan Bapak Andi Yulham pamit undur diri. Terima kasih.